Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AGM Channel Tutorial. Selamat beraktivitas teman-teman, selamat pagi saya ucapkan, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam juga. Jadi di pagi ini saya kedatangan motor ini, Honda Trail CRF. Honda Trail CRF ini keluhannya motor ini katanya oli normal, maksudnya baru ganti oli. Pokoknya maksudnya tidak ada yang mencurigakan. Namun ketika ini dibawa lari, dia tiba-tiba macet mesinnya. Hampir saja orang yang bawa motor ininya terpelanting. Namun amannya setelah refleks pijat kopling, pencet kopling seperti ini. Jadi setelah dia diemin, dia nyalakan lagi, dia hidup lagi mesinnya. Namun setelah hidup, dia mesinnya kasar teman-teman. Oke, saya akan nyalakan. Nah, dia kasar mesinnya. Namun untuk asapnya dia tidak timbul. Oke, saya matikan lagi. Coba saya gas lagi. Ini kasar kedengaran suara piston yang oblak diakibatkan bekas ngejam atau bekas macet ke boring seperti itu. Namun ownernya ini heran, katanya oli ada tapi macet. Ini motor dia beli kondisi bekas, namun ini mesinnya udah tidak original, maksudnya mesinnya udah tidak original lagi, bekas dibongkar. Entah itu tadinya melakukan pergantian ser ukurannya agak lebih besar, entah itu bekas di quarter yang tadinya piston bawahnya aus atau habis. Jadi saya akan bongkar ini motor, saya akan lihat apa saja masalahnya dan apa saja penyebabnya. Saya akan periksa lebih detail penyebabnya dan masalahnya, maksudnya dan kerusakannya. Oke teman-teman, saya akan langsung proses ini motor, saya akan langsung bongkar. Maksudnya saya dahulukan yang ini proses pekerjaan saya akan saya cancel dulu. Ini di dalam masih banyak. Ini air eking ada 2, saya kerjakan setelah terbongkar CRF itu. Ya teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Setelah saya bongkar, ini penampakan pistonnya. Baret. Jadi ternyata benar saja motor ini bukan original, udah pernah dibongkar-bongkar. Namun dibongkar juga sih, kalau nggak ada masalah mah ini motor ya pasti bertahan lama. Jadi mungkin yang jelas ini motor ada masalah di pompa oli. Baut boring pinggir yang ini nggak ada, yang ini slack. Bautnya digepeng-gepengin seperti ini. Ini motor tahun muda loh. Jadi kalau kita tangani secara benar, pasti ini bautnya nggak bakalan slack. Selek seperti ini. Baut gigi sentriknya juga nih. Lihat baut gigi sentrik kita samakan dengan baut kepala aki. Nah, sama nggak teman-teman? Ini sebenarnya bahaya ini. Jadi ini bisa putus ini.
Soalnya ketahanannya beda. Kalau baut gigi sentrik itu baja asli. Kalau kayak gini nih kurang kuat baut aki nih. Oke. Jadi saya akan melakukan pembongkaran di bagian bak koplingnya. Jadi ini motor, kata ownernya, motor oli, maksudnya motor setelah ganti oli tiba-tiba macet. Oke, kata saya ini kemungkinan pompa oli yang bermasalah. Oke, saya akan bongkar. Biasanya ini dari filter olinya yang tersumbat, teman-teman. Kasus seperti itu kejadiannya kalau dulu yang bongkar motor ini tidak rajin mencucinya. Jadi dia bisa menyumbat, kotoran-kotorannya bisa menyumbat di filter pompa olinya. Jadi saya akan bongkar aja ini motor bagian bak koplingnya. Jadi ini setelah terbongkar, penampakan olinya juga normal, benar saja kata ownernya baru ganti oli, namun sangat keruh sekali. Dikarenakan ini mungkin waktu proses pembongkaran dia tidak melakukan penyucian ataupun melakukan penyucian namun kurang bersih seperti itu. Jadi nampak sisa-sisa kotoran di sini. Oke, jadi biasanya motor seperti ini oli banyak. Yang kasus terjadi di Persa atau CRF atau CB150, oli banyak, namun dia tiba-tiba macet. Ini diakibatkan filter pompa olinya atau saringan pompa olinya dia tersumbat oleh kotoran. Masalah itu faktornya biasanya dari habis kampas kopling atau dari pembongkaran tidak dicuci. Jadi bengkelnya, maaf saya bukan menjelekan bengkel siapapun itu yang bongkar motor ini. Jadi mungkin penyuciannya intinya kurang bersih. Oke, jadi saya akan buka. Filternya ada di sini, filter pompa olinya. Nih, di sini. Saya akan buka packingnya seperti apa penampakannya. Ini packingnya nih. Ini packingnya juga baru, teman-teman. Oke, saya buka. Saya akan periksa filter pompa olinya. Ini packingnya, saya udah lepas. Saya akan cungkil filter pompa olinya. Nah, namun benar saja kecurigaan saya filter pompa oli yang tersumbat oleh kotoran seperti ini, teman-teman. Oke, jatuh. Nah, jadi olinya jalan, tapi dikit. Ketika ini motor kecepatan tinggi dia tidak tercukupi, makanya dia macet. Kalau jalan pelan sih aman-aman aja. Makanya tadi ownernya nanya ke saya, ini ke atasnya oli jalan ya, katanya nih, karena dia basah. Nih, ke atasnya olinya jalan karena melihat kondisinya basah. Namun kata saya jawab, untuk pelan sih aman, dia jalan. Namun untuk kecepatan tinggi dia pasti kurang semburannya, kurang memenuhi kebutuhannya. Diakibatkan dari ini. Oke, bisa dilihat oleh teman-teman apa saja yang menyumbat filter pompa oli. Banyak partikel-partikel jahat, banyak molekul-molekul. Nan kasebutna kasrin, molekul, partikel-partikel jahat seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dinilai sendiri. Saya bukan mengada-ngada, teman-teman. Jadi ini fakta kenyataan. Jadi kasus seperti ini banyak terjadi di CB150 LED yang mesinnya udah model baru dan Persa, karena ini filter pompa olinya dia kecil. Kalau dia udah habis kampas dua kali habis kampas pasti dia tersumbat. Kalau mekaniknya dulu waktu ganti kampasnya tidak memperhatikan filter pompa oli atau tidak membersihkannya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi saya akan lihat dalamnya, nih kotorannya, molekul-molekulnya, partikel-partikel jahat, nih. Oke, bisa dinilai sendiri. Jadi, oke, saya akan tumpahin dulu olinya semuanya. Ini belum tumpah semuanya ini olinya, teman-teman. Nah, ini belum tumpah semuanya. Ini oli masih baru. Oli masih baru, namun dia udah keruhnya Pak sangat parah sekali dikarenakan mesinnya kotor. Ini padahal motor masih baru juga, bekas dibongkar. Masih baru, saya jamin ini motor masih baru. Masih baru dibongkar. Nih.
Nih kotoran-kotorannya, molekul-molekulnya. Oke, saya akan perjelas kameranya. Oke, saya perjelas. Nah, kotoran, lihat. Kotoran yang ada di saluran pompa oli, lihat. Kayaknya dia bercampur pasir tuh, lihat teman-teman. Betapa ini sangat bahayanya teman-teman. Jadi kalau orang ini, maksudnya kalau orang ini kayaknya ini motor gering nangtung. Jadi sehat enggak, macet enggak sekali. Seperti ini. Molekul-molekulnya nih. Hidup enggannya, mati tak mampu. Oke, teman-teman, ini kalau orang ini mati enggan, hidup tak mampu, seperti ini kejadiannya. Nih. Ini bukan salah ownernya, teman-teman. Yang jelas penanganannya dulu yang salah, entah ini bengkel yang menanganinya, entah itu orangnya sendiri. Yang jelas ini salah. Karena melakukan penyuciannya dia tidak steril, tidak bersih. Nih, molekul-molekulnya. Nah, molekulnya teman-teman. Jadi pompa oli ini dia ngisapnya dari bawah seperti ini. Ngisapnya dari bawah, ini gear pompa olinya. Kalau dia kotor, apa yang diisap? Karena dia tersumbat seperti itu. Ada lagi kasus kalau orang yang tidak teliti di jenis di motor ini CRF. Oke, saya akan jelaskan. Kasus yang sering terjadi ini cuma 40% teman-teman. Kalau orang bongkar motor CRF ini tidak teliti, ini jenisnya CRF atau Versa. Kalau tidak teliti ketika melakukan pergantian kampas kopling, saya sering nangani masalah seperti itu. Cuman gak saya videokan teman-teman. Ini saya sedikit cerita kasus seperti ini 40%. Jadi ketika melakukan pergantian kampas kopling, dia motor normal, tiba-tiba udah beres ganti kampas kopling, dia tiba-tiba motor di kecepatan tinggi macet. Oke. Jadi kasusnya dari sini teman-teman. Ketika dia dibongkar, ini pemutar gear pompa olinya dia jatuh, namun gak kelihatan nih. Oke. Platnya ini pemutar pompa olinya saya akan ambil. Nah, kan ini gear pompa oli. Dia ada segel pemutarnya nih. Kalau nggak ada ini dia nggak ikut mutar ininya teman-teman, asnya. Nah, ketika melakukan Ketika melakukan pembongkaran dia ini jatuh segelnya nih. Misalnya jatuh ke bawah ke oli bekas. Seperti ini. Nggak ketahuan. Lalu dia disangkanya aman-aman aja, tidak ada yang jatuh, dipasanglah bak koplingnya. Sesudah beres dia tes drive kecepatan tinggi, tiba-tiba dia macet boringnya, nggak taunya olinya nggak jalan dikarenakan segelnya ini jatuh. Ini sering juga saya nangani seperti itu. Nah, ini makanya ketika datang ke saya suruh ownernya datengin ketika pertama dibongkar, saya suruh ambil ininya, nggak taunya ini ada seperti itu. Namun nggak saya videokan dulu teman-teman. Jadi saya bikin video seperti ini supaya teman-teman yang tidak tahu, saya bicara ke orang yang tidak tahu, supaya yang tidak tahu lebih waspada ketika melakukan pembongkaran seperti itu. Saya bukan ke senior berbicaranya teman-teman. Oke. Kalau yang senior sih melihat video saya mungkin tertawa aja karena dia udah senior. Seperti itu. Jadi masalahnya motor ini dari hal sepele seperti ini. Karena dia barangnya kecil, tersumbat oleh kotoran, pompa oli tidak jalan. Jadi kalau orang sih aliran darahnya yang tidak normal tersumbat, mungkin kolesterol ya. Kastrolnya, gasdin. Kalau orang ya kastrol katanya teman-teman. Kenapa dia kotornya sangat parah? Mungkin dia bekas pergantian stang seher. Karena stang sehernya udah mereknya udah lain. Saya akan perjelas. Oke, bisa dilihat teman-teman. Jadi nyata stang seher ini bekas diganti. Mungkin waktu pergantian stang seher ini penyuciannya kurang bersih. Seperti itu.
Seperti itu teman-teman penjelasan masalahnya, penyebabnya. Jadi saya akan cuci ini motor, saya cuci sampai bersih. Saya akan quarter boringnya, saya overses, saya naikin oversesnya. Itu oversesnya udah besar mungkin teman-teman. Saya naikin lagi. Setelah bersih, saya akan lanjut videonya sekalian perakitan. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini udah beres saya bersihkan, udah ready untuk pemasangan. Filter pompa oli udah bersih. Bersih. Jadi teman-teman kalau bongkar motor, apapun itu motornya, utamakan kebersihan dan filter oli harus diutamakan. Kalaupun ini kotor, bersihkan. Kalaupun ini tidak ada filternya, usahakan harus ada. Seperti itu. Filter rotari udah bersih. Untuk bak kopling udah bersih. Saya tinggal langsung perakitan. Untuk plat kopling aman, ini kata ownernya tidak selip. Untuk boringnya udah saya poles, udah bagus. Oke, namun untuk proses pemolesan gak saya video tadi. Ini polesnya saya sendiri, tidak menggunakan jasa tukang quarter, dikarenakan ini cuman ganti piston, nggak di quarter, karena udah proses 100. Jadi saya ganti piston, saya ukur, ini masih seret, makanya saya poles, ini aman. Seperti itu. Untuk rantai ketangnya kendur saya pasti ganti. Untuk rantai ketangnya kendur. Pokoknya saya akan langsung proses pemasangan bagian kopling aja dulu. Setelah kopling selesai, saya baru naik pemasangan boring, lalu saya ganti rantai ketang. Rantai ketangnya bongkar sih. Rantai ketangnya sekarang bongkar aja. Jadi ini dia teman-teman, sudah terpasang. Rantai ketangnya saya ganti. Saya ganti dikarenakan ini kendur. Akibat tadinya olinya nggak sempurna, nggak pompa olinya nggak normal. Ini tusukan ketangnya saya ganti pakai copotan. Dikarenakan kalau pakai KW takut jebol. Ini juga tadinya bekas diganti orang, ini yang KW. Penampakannya seperti ini. Oke. Jadi saya akan pasang aja tangkinya. Saya pasang tangkinya lalu saya hidupkan. Tangkinya sudah terpasang.
saya coba nyalakan. Saya start, tapi saya maksudnya nggak dulu saya gas. Oke, ini udah hidup. Biarkan dia langsam dulu. Namun kita harus posisikan tegak, dikarenakan pompa oli ada di sebelah kanan. Ganjal standarnya. Oke. Jangan dibiasakan kalau kita hidupin mesin posisi miringnya parah, terlalu miring ke kiri, karena pompa oli ada di sebelah kanan. Kalau miring dikit sih nggak apa-apa. Mesinnya halus. Ini piston tadinya yang bekas pompa oli tidak normal, dikarenakan kotoran tadi itu. Oke teman-teman, jadi mungkin ini saja video dari saya tentang Honda CR-V ini yang sering jebol ke piston, dikarenakan pompa oli nggak normal yang disebabkan oleh kotoran saringan pompa oli itu. Jadi teman-teman, jika mengalami seperti itu, mungkin kasus yang sama dengan CR-V yang ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Namun jangan lupa dukung AJM Channel Tutorial dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.